formulir W8 BIN telah disetujui pada tanggal 26 April 21. Setelah kita tahu segmennya, targetingnya, kemudian gali diferensiasi dari produk yang kita miliki, data, fakta yang nyata di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poros Literasi. Pada kesempatan kali ini Poros Literasi ingin berbagi bagaimana cara mengelola pajak pada Google AdSense kita. Kita masuk ke Google AdSense akun kita. Nah, kita klik saja Google AdSense. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun Google AdSense, tapi ini bukan akun Google AdSense yang dituju. Ya, kita pilih saja di pojok kanan atas ini ada profil, kita pilih akun Google AdSense yang dituju. Nah, ini akun Google AdSense yang dituju. Di atas ini ada tulisan warning ya. Periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Jadi kita diminta untuk memberikan informasi pajak. Baik, kalau begitu kita klik kelola info pajak. Selanjutnya di sini ada tulisan ya. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit ya. Kita pilih tambahan info pajak. Nah, ini kita diminta masuk ke akun dari Google AdSense dan menulis kata sandi dari akun Google AdSense kita. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi formulir info pajak Amerika Serikat. Apa jenis akun Anda? Ya, perorangan atau individu. Akun Google AdSense ini ya, di channel YouTube ini adalah merupakan perorangan ya. Berarti kita pilih perorangan, selanjutnya kita pilih berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Nah, kita bukan warga Amerika Serikat ya, berarti kita pilih tidak. Selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, di sini diminta untuk mengisi pilihan. Apakah jenis formulir pajak W8-nya merupakan BEN atau ECI ya, BEN atau ECI. Ya, kita pilih ini ya, W8 BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kita penduduk non-AS ya, berarti di sini. Kalau yang di bawah ini digunakan untuk entitas bisnis atau individu non-AS ya, yang terkait dengan pajak penghasilan perdagangan ya, atau bisnis AS. Kemudian kita pilih mulai mengisi formulir dari W8 BIN. Kita klik saja. Tunggu prosesnya. Nah, ini ada formulirnya. Kita baca dengan seksama dan isi dengan benar ya. Pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir didatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Nama individunya, ya ini adalah nama dari pemilik pajak dari akun Google AdSense-nya. Kemudian di sini diminta untuk mengisi negara atau wilayah kewarganegaraan ya. Kita pilih saja, klik sini. Karena kita orang Indonesia ya pilih Indonesia. Kita cari Indonesia. Kita cari Indonesia. Nah, ini Indonesia. Nah, ini ya paling atas nih. Indonesia. Kita warga negara Indonesia, kita pilih Indonesia. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini nomor identifikasi wajib pajak atau TIN adalah nomor pemrosesan pajak. Ya, ini kalau di Indonesia namanya NPWP.
Di sini TIN asing, ada ITIN atau SSNAS. Kita masuk ke TIN asing ya, karena kita bukan warga AS. Kemudian di sini kita isi nomor NPWP kita. Nah, isi saja nomornya, jangan sampai keliru. Oke, kita cek ya nomornya, jangan sampai keliru ini. 796. Setelah itu kita pilih berikutnya. Ini kenapa enggak mau ya? Kesalahannya di sini nih. Nah, ini enggak sesuai ya. Kalau di nama wajib pajak NPWP-nya itu tidak ada gelar. Ya, hanya nama saja begini, ya sudah. Harus sama ya dengan identitas NPWP. Kita klik berikutnya. Nah, ini kemudian di sini ada nama sesuai ya. Nomor pajak asingnya ini warga negara Indonesia. Alamat tinggal. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat UP untuk perhatian ya. Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. Jadi kalau kita menggunakan alamat yang berbeda, misalnya ada PO Box-nya, maka kita diminta untuk mengirimkan dokumen. Dicentang sini. Nah, tapi karena kita bukan menggunakan alamat PO Box ya, alamat rumah seperti biasa, ya kita tulis saja sini alamat, garis alamat, jalan. Nah. Oke, kemudian baris kedua kita kosongi. Ini untuk alamat kedua ya, kotanya Jakarta Timur. Kemudian kode posnya sini, provinsinya apa? Provinsi DKI ya. Dan kemudian kode posnya ini 13860. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Alamat surat sama dengan alamat tinggal tetap sama ya, karena memang alamat rumahnya sesuai di sini. Kemudian kita tinggal isi perjanjian pajak. Klik berikutnya. Nah, ini tinggal nomor 3. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Tentu dong ya. Kita cari yang lebih rendah. Di sini ada kata tidak. Undang-undang AS dapat menggunakan potongan 30%. Gede amat ya. Kita pilih yang ini aja, yang rendah, yang paling rendah. Penduduk warga atau wilayah, penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat ya. Kita pilih ini. Ya. Kemudian penduduk negara atau wilayah mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, kita centang saja sini. Kemudian kita isi negara atau kawasan, kita pilih saja Indonesia. Nah, selanjutnya tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Nah, ini pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda merencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Kita pilih layanan seperti AdSense. Oke, kita centang aja. Kemudian sebagai wajib pajak negara, oke, kita setuju aja lah ya. Ini juga royalti film dan TV juga sekalian kita laporkan saja. Nah, kita klik sini semuanya. Royalti dan hak cipta ya, kita juga perlu pelaporan juga, semuanya kita centang. Kita klik pasal dan ayat. Nah, ini ada satu pilihan ya, pasal 13 dan ayat 2. Ikutin saja. Tarif pemotongan di sini ada 10%, 30%. Kita pilih 10% ya, yang paling kecil. Tarif perjanjian yang lebih rendah. Nah, pokoknya kita cari pilihan yang lebih kecil aja. Nah, alasan memenuhi persyarat berikut sebagai wajib pajak, kita centang aja lah ya. Kemudian klik berikutnya. Oh, di sini ada. Oh, ada yang belum diisi. Ya, warnanya merah, kita pilih. Di sini pasal 13 ayat 2, kita klik saja. Tarif pemotongan yang rendah saja ya, jangan yang tinggi-tinggi. Nah, oke, kita terus ke bawah. Kemudian kita pilih berikutnya. Tidak mau, kenapa? Kita cek. Oh, ini ada juga belum terisi. Ya, pasal 8 ayat 1. Kita pilih aja karena cuma hanya satu pilihan. 0 perjanjian yang lebih rendah. Yang lebih rendah 0 ya, jangan 30. Pokoknya pilih angka yang semuanya paling rendah gitu kan.
Nah, oke, setelah itu setelah terisi semua, kita pilih berikutnya. Nah, di sini ada pratinjau dokumen ya. Kalau mau baca silakan diklik saja. Tapi sepertinya banyak, jadi nggak saya baca. Kemudian saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap ya. Kita centang saja. Selanjutnya kita ke sertifikasi ya, klik berikutnya. Lanjut kita scroll ke bawah, nama lengkap resmi, tanda tangan. Nanti nama wajib pajaknya ya. Kemudian apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Iya, ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan, dan saya mengisi formulir ini atas nama diri saya sendiri ya, bukan perwakilan. Kemudian ya, jadi yang dipilih ini ya. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, ini kita isi lagi aktivitas dan layanan yang dijalankan AS. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google Adsense? Tidak ya, kita pilih aja tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan Google Adsense atau aplikasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, karena kita di luar AS ya. Dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik dan berlokasi di luar US. Ya, kita klik saja. Nah, pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Nih, kita pilih yang mana ini? Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Ya, kita pilih ini ya. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada ya. Kita pilih yang baru ya, pembayaran baru, untuk profil pembayaran baru. Nah, ini sudah selesai nih, tinggal kita kirim. Nah, kita kirim saja, kita klik kirim. Nah, ini hasilnya nih. Formulir W8BIN telah disetujui pada tanggal 26 April 21. Nah, ini udah sesuai alamatnya. Wah, ada 2 alamat. Ya udah, biarin saja. Kirim formulir dokumen baru. Ini semuanya sudah ya. Sudah berhasil. Oke, demikian cara melakukan verifikasi pajak atau kelola info pajak. Kalau ada tambahan lain, ini bisa diklik di sini. Tapi karena tidak ada tambahan formulir lain, yang sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.